Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muran Weldimira. Saya mahasiswi Magister Bisnis Farmasi di Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait transformasi teknologi di bidang kesehatan, khususnya di bidang radiologi, yakni alat diagnostik dalam hal mengenali gambar dalam tubuh seseorang. Pertama yang paling sering dikenal di masyarakat seluruh dunia yakni ronsen X-ray. Bermula dari seseorang profesor yang bernama Wilhelm Ronsen pada tahun 1986 menciptakan jenis radiasi yang dikenal dengan sinar X. Di mana ketika sinar X itu bersentuhan dengan jaringan akan menampilkan gambar sehingga akan didifraksi untuk mengetahui struktur lapisan tipis yang terbentuk. Kemudian ada yang lebih canggih dibandingkan dengan X-ray. Pada tahun 1970-an ditemukannya perkembangan diagnostik ini dengan melibatkan komputer yang dikenal dengan CT scan. CT scan sendiri ada beberapa generasi. Yang pertama CT generasi 1 di mana durasi yang diperlukan sekitar 5 menit. Kemudian kedua dia lebih singkat yang bisa mencapai hingga 18 detik. Kemudian dilanjutkan ketiga, sistem ini menggunakan rotate geometri. Gerakan rotate ini yang memperoleh data proyeksi menjadi lebih cepat yaitu 1 detik. Kemudian ada di generasi keempat, sama seperti generasi ketiga, cuma karena biaya sistemnya tinggi jadi menyebabkan ditinggalkanlah generasi keempat ini. Lanjut kita ke generasi kelima, di mana data proyeksi dapat diperoleh dalam waktu sekitar 50 milisecond, lebih kecil dari 1 detik pada generasi ketiga. Kemudian generasi keenam, data proyeksi untuk gambar multiple yang mencakup volume pasien dapat diperoleh dalam 1 kali menahan napas dengan kecepatan sekitar 1 irisan per detik. Wow, sangat cepat sekali. Kemudian ada generasi ketujuh, di mana semakin lebar kolimator, semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh, sehingga energi sinar X dapat digunakan lebih efisien, memiliki keuntungan dalam scanning jantung. Lanjut yang terakhir ada generasi ke-8, memberikan kualitas gambar yang lebih baik dan tajam pada fase sistolik dan diastolik jantung. Di mana tadi kita ketahui generasi ke-7 itu memiliki keuntungan dalam scanning jantung dan generasi 8 menyempurnakannya dengan kualitas gambar yang lebih baik. Oke, lanjut yang ketiga ya, kita ada MRI. Beda dengan CT scan dan ronsen di mana menggunakan sinar X. Kalau MRI ini prinsip kerjanya didasari oleh proses interaksi antara gelombang radio dengan atom hidrogen dalam tubuh yang dimasukkan ke dalam medan magnet yang kuat. Jadi jelas kita melihat perbedaannya ya, bahwa sebelumnya menggunakan sinar X sedangkan MRI dia menggunakan medan magnet. Selanjutnya karena sinar X radiasinya sangat membahayakan janin pada ibu hamil, maka muncullah teknologi USG atau ultrasonografi yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan irisan-irisan yang dapat muncul di monitor. Jadi kita bisa ketahui bahwa dari radiasinya pun sudah berbeda untuk ibu hamil yang ingin melakukan pengecekan keadaan janinnya itu lebih aman karena tidak menggunakan sinar X melainkan menggunakan ultrasonografi gelombang suara. Kemudian untuk next yang akan tiba tentunya lebih canggih lagi, di mana sekarang sudah banyak yang menggunakan AI untuk segala kerjaan terutama di bidang kesehatan yakni radiologi. Berita yang dilansir dari RSUI yang menghadirkan instalasi mobile digital X-ray bekerja sama dengan Fujifilm. Semoga pelayanan teknologi berbasis AI tersebut bisa mempermudah dan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan analisa diagnostik jaringan tubuh manusia lebih detail dan tepat. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membahas transformasi dari alat
pengambil gambar tubuh bagian dalam seseorang. Semoga dapat bermanfaat dan segala kritik dan saran dapat diinfokan lebih lanjut.